saya Audita Febriana Putri, saya dari kelas S2E Pendidikan Ekonomi Universitas Indoprasta PGRI. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep filsafat ilmu. Ilmu dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti philos dan sophia. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Dan sophia bisa berarti kebijaksanaan, kearifan, atau kebenaran. Jadi dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan istilah ini mengandaikan bahwa filsuf adalah seseorang yang sedang mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selanjutnya berpikir filsafat. Berpikir menjadi salah satu karakteristik kehidupan manusia. Dengan pikiran manusia akan eksis dalam kehidupannya, oleh sebab itu agar manusia senantiasa keberadaannya diakui oleh lingkungan, maka dia harus berpikir mengenai dirinya dan lingkungannya. Ada 4 jenis berpikir yang dilakukan manusia, yaitu berpikir awam, berpikir ilmiah, berpikir filsafat, dan berpikir religi. Selanjutnya tokoh-tokoh filsafat. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari air. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, ia mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, Heraklitus. Heraklitus memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan cairan atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Heraklitus, api bukanlah zat yang bisa menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadikan sisa dari pembakaran dan asap. Namun, api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Dan yang tokoh ketiga ada Parmenides. Parmenides yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. Tapi dia tidak memberitahu secara pasti apa itu satuan terkecil. Kalau kita definisikan, kita ambil sebuah tembok yang kalau kita dalami lagi, di dalamnya ada semen. Dan dalam semen tersebut ada butiran semen, di situ ada pasir. Di dalam pasir masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan Parmenides seperti itu. Selanjutnya, awal mula pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu, ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan alam akal semata. Perenungan filsafat bukan hanya berkutat dengan alam semesta. Ada banyak pemikiran metafisis dengan distingsi yang tegas dan sistematis tentang realitas ada, moralitas, politik, dan estetika. Konsep filsafat ilmu. Yang pertama, ontologis. Ontologis merupakan azas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaah serta penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisika. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Ada 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologis, yaitu yang pertama, apakah sumber pengetahuan itu, dari manakah pengetahuan yang benar itu, dan bagaimana cara mengetahuinya. Yang kedua, apakah sifat dasar pengetahuan itu, apa ada di dunia di luar pemikiran kita, dan kalau ada, apakah kita bisa mengetahuinya. Yang ketiga, apakah pengetahuan itu benar atau valid, dan bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafatan. Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut dengan kebenaran atau kenyataan itu sendiri, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi kawasan seperti kawasan sosial, fisik materi, dan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Selanjutnya, manusia berdasarkan pengetahuannya. Yang pertama, manusia yang dia tahu apa yang dia tahu. Manusia jenis ini adalah manusia unggul. Manusia jenis inilah yang mampu merubah dunia ke arah yang lebih baik. Mereka layak menjadi pelopor life making. Jumlah manusia jenis ini tidak banyak, tapi keberadaan mereka menjadi nyawa bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua, manusia yang dia tahu apa yang dia tidak tahu. Manusia memiliki ilmu dan kecakapan, tapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Manusia jenis ini sering kita jumpai di sekeliling kita. Terkadang kita menemukan orang yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi ia tidak tahu kalau memiliki potensi. Kalau keberadaan dia seakan tidak berguna selama dia belum bangun.
Yang ketiga, manusia yang dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Meskipun tergolong baik, tapi ini bukan tipe manusia yang bisa membuat perubahan bagi lingkungannya. Sebab tanpa ilmu pengetahuan yang cukup, maka manusia tidak bisa berinovasi. Baiknya tipe manusia ini dengan kesadaran dan akal sehatnya tidak akan menghalangi sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Dan manusia jenis ketiga ini, dia tidak akan berani nekat memegang amanah yang ia rasa tidak memiliki kapasitas untuk memegangnya. Sebab ia tahu siapa dirinya. Dan yang terakhir, manusia yang dia tidak tahu apa yang dia tahu. Ini adalah jenis manusia yang paling buruk. Ini jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu padahal ia tidak tahu apa-apa. Repotnya manusia jenis ini susah disadarkan. Kalau diingatkan ia akan membantah sebab ia merasa tahu dan merasa lebih tahu. Jenis manusia seperti ini paling susah dicari kebaikannya. Cabang-cabang berpikir filsafat. Richard menyatakan bahwa metafisika adalah studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Dalam metafisika ada beberapa hal yang direfleksikan. Hal-hal itu adalah sifat manusia dan hubungannya dengan alam, sifat dan fakta kehidupan manusia, problema pilihan manusia, dan soal kebebasan pilihan tindakan manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang memiliki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan diperoleh. Lanigan berpendapat bahwa aksiologi adalah studi etika dan estetika. Dapat dikatakan bahwa aksiologi adalah kajian tentang nilai manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Dan yang keempat, logika. Logika adalah cabang filsafat yang menelaah asas dan dasar metode penalaran secara benar. Dalam hal ini, cara berkomunikasi secara lebih baik dan benar. Logika penting dalam berkomunikasi karena pemikiran harus dikomunikasikan dan yang dikomunikasikan merupakan putusan sebagai hasil dari proses berpikir. Selanjutnya, cara berpikir filsafat. Yang pertama, menyeluruh. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan-hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Yang kedua, mendasar. Mendasar artinya pemikiran Yang kedua, mendasar. Mendasar artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamentalis atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi tidak hanya berhenti pada periferis atau kulitnya saja, tetapi tembus sampai ke dalamnya. Dan yang ketiga, spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai keselesaian. Dan pembahasan terakhir yaitu fungsi filsafat. Ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuat berpikir secara kritis, agar saat menghadapi masalah, bisa lebih berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu ini juga bisa membantu untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan jawaban dari masalah. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat adalah membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide yang baru. Kesimpulan dari materi konsep filsafat ilmu, pada dasarnya filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan atau sains, baik itu ciri substansi, memperolehnya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang mencakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.